Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 35, teksnya ayat 15 sampai 34, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 25, ketetapan tentang pembunuh yang sengaja dan yang tidak sengaja. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 34, ketetapan perlindungan nyawa tentang pembunuh yang tidak sengaja. Kesimpulannya, Tuhan memberikan ketetapan untuk membedakan pembunuh yang sengaja dan yang tidak sengaja. Mereka yang membunuh orang dengan alat besi, batu, pohon, dan lain-lain termasuk pembunuh yang sengaja. Mereka tidak bisa dihindari dan harus dibunuh. Namun mereka yang secara tidak sengaja membunuh seseorang tetap berada di kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Tetapi kalau mereka keluar ke luar kota, penuntun darah membunuh orang itu pun tidak akan berhutang darah. Pembunuh yang dengan sengaja harus membayar dengan darahnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberikan ketetapan untuk membedakan pembunuh yang sengaja dan yang tidak sengaja. Kedua, tetapi ia perintahkan akan melindungi mereka yang secara tidak sengaja membunuh seorang di dalam kota perlindungan sampai imam besar mati. Ketiga, Tuhan perintahkan bahwa tidak najiskan tempat kediaman mereka, sebab Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, baik orang Israel maupun orang asing dan pendatang di tengah-tengah Israel. Setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke kota perlindungan. Siapapun tidak dibeda-bedakan. Orang Israel pun, orang asing pun, pendatang pun. Ini penting. Kedua, menurut ketetapan Tuhan, mereka yang membunuh orang dengan alat besi, batu, pohon, dan lain-lain menjadi pembunuh yang sengaja, dan penuntut darah akan membunuh mereka. Kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk hukuman mati, dan tidak boleh menerima uang tebusan tentang pembunuh yang sengaja juga. Pastilah mereka dibunuh, itu dihukum matinya. Ketiga, pembunuh yang tidak sengaja yang telah diadili akan dikembalikan ke kota perlindungan dan akan diam di sana sampai imam besar mati. Tetapi di tengah waktu dia keluar dari kota itu, dia dibunuh pun oleh pembunuh itu. Membalaskan itu tidak dihukumkan. Aplikasi hari ini. Pertama, janganlah sengaja membunuh orang lain, bukan hanya membunuh secara jasmani, maupun secara rohani atau psikologi pun. Kedua, usaha akan membayar tebusan tentang kesalahan Anda dengan pengorbanan diri secukupnya, bukan dengan membayar uang. Tebusan darahnya darah saja, dan tebusan tentang kesalahan kita dengan pengorbanan diri saja. Akhirnya praktik hari ini, hargailah semua nyawa, baik orang percaya maupun orang yang tidak mengenal Yesus. Semuanya sama, tidak ada diskriminasinya. Dan melindungi orang-orang yang dalam kesesatan, supaya menyelamatkan nyawa mereka dengan darah Yesus. Inilah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.